dari bilangan kompleks. Ya, akarnya yang kita cari. Kemarin kan pangkatnya sudah, ya, sekarang lawannya nih, akar. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau kita terjemahkan dari apa namanya judul ini, bentuk akar. Ini bukan bentuk akar nih, bentuk akar bilangan kompleks, yaitu berarti W ini adalah akarnya, ini bilangan kompleksnya. Ya, jadi akar bilangan kompleks, karena sudah jelas Z ini adalah bilangan kompleks. Nah, kita mencari akarnya, makanya kita kasih bentuk akar. Nah, akar berapa itu yang kita belum tahu. Bisa saja kalau dia akar biasa seperti ini, berarti kan tanpa N ya, itu artinya akar 2. Kalau dia akar Z saja. Nah, karena kita belum tentu mencari akar 2 saja, bisa saja akar 3, akar 4, akar 5 dari bilangan kompleks, makanya diganti dengan nilai N di sini. Ya. N-nya terserah kita mau mencari akar berapa gitu. Dan W ini adalah hasilnya. Karena kita mencari akar bilangan kompleks, kita perlu ingat bahwa ketika kita mencari solusi dari sesuatu, kita harus mengcover semua solusi yang ada. Maksudnya gini, kalau misalkan Z-nya hanya berisi bilangan real saja, maka tentu nanti akarnya adalah bentuknya adalah bilangan real. Tapi kan belum tentu hasilnya itu hanya berupa bilangan real saja. Bisa saja dia berupa bilangan kompleks akarnya itu. Ya, maksud saya gini, misalkan ya, solusinya ternyata bentuk akarnya adalah 1 plus 2i. Nah, akarnya itu kan berbentuk bilangan kompleks. Nah, maka W ini juga, biar semua solusi tercover, jangan cuma berupa bilangan real saja, maka W ini juga harus bilangan kompleks juga. Nah, karena W ini juga bilangan kompleks, maka W ini sebenarnya setara dengan ini, Z. Jadi kalau Z adalah bilangan kompleks, W ini juga seharusnya bilangan kompleks. Nah, maka sebentar. Nah, tadi W ini adalah bilangan kompleks juga, sebagaimana solusinya juga akar-akar dari bilangan kompleks. Maka solusinya bisa saja bilangan kompleks. Maka kita kita state aja bahwa W ini juga bilangan kompleks agar semua solusi itu bisa tercover. Ya. Kalau solusinya hanya bilangan real, nggak masalah ya, karena bilangan kompleks juga mengandung bilangan real. Nah, tapi kalau ternyata real dan imajiner juga W ini udah memenuhi karena W ini bilangan kompleks. Nah, karena W ini bilangan kompleks, artinya ini setara sebenarnya. Ya. Kalau ini kita berbicara ke bentuk polar ya. Kalau dia bentuknya rektangular, seperti ini misalkan. Nah, kalau dia bentuknya rektangular, maka X sama dengan, Z sama dengan, kan gitu ya. Z sama dengan X plus IY, kan gitu aja. Nah, karena W ini adalah bilangan kompleks juga, maka bisa kita bilang W ini juga sama dengan X plus IY. Sama. Nah, bagaimana kalau dia bentuk polar?
Ya, kalau bentuk polarnya kan Z sama dengan R gitu. Cos ya. Cos theta, kita anggap aja ini theta gitu. Plus I sin theta, kan gitu. Nah, maka tapi ini bukan theta ya. Kita insert simbol aja ya, biar nggak keliru. Theta. Nah, ini. Oke. Nah, kan bentuknya seperti ini. Maka W ini juga harusnya sama. Ya, jadi W sama dengan seperti ini juga. Karena sama-sama bilangan kompleks. Nah, hanya saja biar kita tidak keliru mana bilangan kompleks yang merupakan persamaan dari Z dan mana yang merupakan persamaan dari W, maka dibedakan. Nah, W yang di sini R-nya kita ganti dengan R besar. Kemudian tetanya kita ganti dengan simbol yang lain. Simbol yang lain. Ini flux. Oke. Nah, kan tidak ada bedanya sebenarnya. Ya. Ini adalah R ini modulus atau modulus Z ya, sama dengan modulus Z atau panjang dari bukan vektor, panjang atau jarak antara titik 0,0 ke titik koordinat di mana koordinat bilangan kompleks tersebut berada. Kemudian kalau di sini theta itu adalah sudut, ini juga sudut. Ya, nggak ada bedanya. Kita cuman membedakan bentuk simbolnya supaya tidak keliru bahwa ini persamaan kompleks yang Z, ini persamaan kompleks yang W. Gitu aja. Ya. Oke. Nah, sampai sana kita berangkat dari sini. Ya. Kalau W ini adalah akar dari bilangan kompleks, nah kita akan kesulitan kalau mencari akarnya langsung seperti ini. Ya, kita akan keliru. Maka yang bisa kita lakukan adalah, ini misalkan ya, kita patokannya ini dulu nih. Nah, bahwa W ini sama dengan akar beda. Sebentar. Coba saya mencoba untuk memakai pen dulu ya. Ini agak sulit kalau ngetik-ngetik satu-satu seperti ini. Oke, baik. Mohon maaf, kelihatan ya. Oke, jadi kita kembali berpatokan bahwa ini adalah rujukan utama kita ya, bahwa W sama dengan akar N min Z. Nah, karena tadi bahwa W itu setara dengan yang ini ya, akar N dari Z, atau kita kan mencari akar. Nah, kalau dia seperti ini, kita mengakarkan bilangan kompleks, itu akan sangat sulit. Ya. Maka lebih baik, karena yang kita ketahui ini adalah Z, ya, yang ini, maka Z-nya itu kita jadikan biasa untuk menemukan
W tersebut. Maka di sini yang kita lakukan adalah kalau di sini kita pengen menjadikan biasa, maka Z ini sama dengan, kalau dia akar N berarti Z pangkat berapa? Pangkat 1/n, Pak. Pangkat 1/n ya. Jadi ini pangkat 1/n. Nah, W ini kan sebenarnya pangkat 1. Nah, tapi kemudian kalau dia pangkat 1 kan tidak disebutkan. Nah, untuk membuat dia Z biasa, untuk mempermudah, maka 1/n ini kita kalikan saja dengan N. Supaya dia menjadi pangkat 1. Kan apa-apa pangkat 1, dia balik lagi ke bilangan itu sendiri. Ya, karena yang kita ketahui Z ini untuk mempermudah. Maka di sini juga yang pangkat 1 ini kita kalikan dengan N. Karena di sini yang sebelah kanan, yang ini kita kalikan dengan N, maka di sini juga kita kalikan dengan N. Nah, maka nanti ini menjadi W pangkat N sama dengan Z. Ya. Nah, kalau udah sampai sini, ini dulu yang kita pegang, jadikan patokan ya, bahwa W pangkat N itu sama dengan Z. Sedangkan tadi kita sudah mengatakan bahwa W itu yang saya tunjukkan di Word ya, bahwa dia W itu bentuknya seperti ini. Ya, kemudian Z ini seperti ini. Jadi untuk memudahkan, kita bedakan. Nah, maka karena W ini pangkat N sama dengan Z, kalau tadi ya Z-nya kan ini R cos theta I sin theta itu sama dengan W. Sekarang W-nya pangkat N. Nah, maka di sini juga harus kita pangkatkan N, ini kita pangkatkan N untuk setara dengan Z. Kan ini ya. Yang ini kita balik lagi ke sini. Ya. Karena W pangkat N itu yang setara dengan Z. Supaya yang ini sama dengan yang ini. Ya, maka dia harus dipangkatkan N balik ke yang tadi. Nah, karena kita pangkatkan N, maka semuanya R-nya kita pangkatkan N, cos plug plus I sin plug juga kita pangkatkan dengan N. Nah, maka jadilah dia seperti ini. Ingat, kalau kemarin, kalau dia perpangkatan, maka pangkatnya itu menjadi pengali di sudut. Maka dia akan menjadi R pangkat N, kemudian cos N kali lux, kemudian I sin N kali lux. Nah, ini baru sama dengan Z, atau sama dengan R cos theta plus I sin theta. Oke. Nah, ini yang tadi ya, persamaannya. Nah, karena ini sama dengan Z, kalau kita lihat ya, ini saya kasih kotak ya, ini sama dengan yang ini. Tadi udah jelas. Maka R pangkat N itu setara dengan R kalau di Z. Ya. Kemudian cos N kali flux plus I sin N flux itu setara dengan cos theta plus I sin theta. Makanya di sini, nah, R pangkat N sama dengan R. Atau kalau kita mencari R-nya saja, ini sama dengan akar N dari R. Balik lagi ya, sama kayak ketika kita mencari akar dari bilangan kompleks atau akar N pangkat akar N dari Z. Oke. Nah, N flux ini sendiri, ini kan sama sebenarnya dengan cos theta. Nah, bukan cos theta ya, theta gitu. Cosnya sama, ini cos, ini juga cos. Tapi di sini N flux, di sini theta. Ya, jadi N flux itu sama dengan theta.
Hanya saja karena di sini ada n yang bisa berubah-ubah nilainya, maka kita akan menemukan besar sudut yang berbeda-beda tergantung dari berapa n nanti. Ya. Nah, untuk mengimbangi hal tersebut, ini kan nilainya bisa berubah-ubah, berarti sini juga bisa berubah-ubah. Kalau misalkan ini lingkaran, ya di sini sudut-sudut pertamanya mungkin seperti ini tetanya. Nah, tapi bisa berubah entah ke sini atau ke sini, misalkan ke sini ya. Terus gitu. Nah, sampai dia akan balik lagi ke titik semula 360 derajat. Kan dia berputar terus. Ya karena lingkaran mentok-mentoknya ya 360 derajat. Nah, makanya di sini 2K pi. Ya, 2K pi. Karena untuk mengimbangi ini akan ada perubahan nilai. Nah, K-nya ini nanti yang akan menentukan dia akan berubah nilainya. Sedangkan 2pi ini menunjukkan bahwa kita akan bermain di satu lingkaran penuh. Ya. Atau 360 derajat karena pi itu 180 derajat. Seperti itu. Makanya di sini n log sama dengan theta plus 2k pi. Ya, karena memang daerah nanti ketika kita mencari sudut ya lingkaran itu pasti. Dan lingkaran itu penuhnya 360 derajat dari 0 sampai ke 360 derajat. Seperti tadi kita harus menyiapkan segala solusi ketika kita akan mencari sesuatu. Nggak bisa kita dah pi aja, nggak bisa. Kalau ternyata sudutnya lebih dari 180 derajat gimana? Ya, kan kita akan bingung. Makanya ya udah, mau dia nanti ketemunya cuma 120 nggak masalah. Yang penting kita sediakan space satu lingkaran penuh 360 derajat. Jadi kalau tiba-tiba hasilnya 270 nggak masalah. Ya, kita sudah menyediakan 360 masih di cover. Nah, karena dia bentuknya seperti ini, maka fluxnya yang ini, nah ini kan pindah n-nya menjadi pembagi di sini per n, maka jadilah rumusnya dia seperti ini. Ya. Theta per n. Ini cuma dipecah aja theta per n plus 2k pi per n. Seperti itu. Nah, k-nya ini adalah integer ya, artinya bilangan bulat. Dia mulai dari 0, sama seperti indeks pemrograman. 0, 1, 2, 3, sampai dengan n-1. Jadi, nanti kalau Anda diminta temukan akar n dari z, ya misalkan ya di soal ini, di soal UTS. Dengan n-nya sama dengan 3 misalkan, maka k-nya adalah n-1. Kalau n-nya k-nya ya, k-nya sama dengan n-1. Kalau n-nya sama dengan 3 misalkan ditentukan di soal, maka Anda hanya perlu k-nya itu sampai dengan 2 dikurangi 3 dikurangi 1 kan 2 ya. Berarti Anda hanya perlu nilai K-nya itu 0. Ya, berarti K sama dengan 0, 1. 0 dan 1 yang Anda masukkan nilai K-nya. Ya. Karena kita batasnya itu cuman K sama dengan N-1 atau K sama dengan 2 gitu. Ya. Demikian juga kalau N-nya sama dengan 4 berarti 0, 1, 2. Kenapa? Karena kalau N-nya 4 berarti K-nya ada 3 buah. Ya. 0, 1, 2. Nah, karena dia indeksnya mulai dari 0, maka dia selalu mundur 1. Oke. Nah, khusus untuk yang bentuk akar 2 ini ya, akar biasa atau akar Z seperti ini. Kalau dia seperti ini kan semuanya ada 2 di sini. Tapi kalau akar 2 itu nggak pernah disebutkan, dia ya sama aja dengan akar Z. Ya, itu sudah kita maklum bersama. Nah, khusus yang akar Z, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nanti
di UTS misalkan kalau soal seperti ini keluar, Anda boleh membawa satu catatan. Dan mungkin rumus ini bisa masuk di dalam catatan Anda, ya, supaya tidak lupa. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di dalam perumusan ini? Nah, kalau bilangan kompleks kan kita sudah tahu ya, Z sama dengan X plus IY. Nah, kita sudah memiliki X yang merupakan bilangan real. Kemudian yang Y ini imajiner. Nah, kita masukkan aja di sini, substitusikan di rumus ya, plus minus, kemudian akar modulus Z. Ya, modulus Z itu ini juga sudah kita maklum ya, rumusnya untuk modulus Z itu sama dengan nilai R. Akar X kuadrat plus Y kuadrat, seperti ini. Oke. Kita sudah punya X, seperti tadi, kita punya Y, maka kita akan menemukan modulus Z. Nah, plus X, X ini adalah bilangan real dibagi 2. Plus, nah ini sigmund Y, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan, ini ada ketentuannya, sigmund Y itu sama dengan 1, kalau Y-nya itu lebih besar sama dengan 1, dan sigmund Y itu bernilai minus 1 jika Y-nya lebih kecil dari 0. Ya. Misal, kita memiliki Z sama dengan X, Z sama dengan 2 plus 3I misalkan. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa Y-nya, ya, Y-nya ini bernilai positif 3, artinya lebih besar dari 1. Maka di sini nanti Anda isi dengan angka 1. Angka 1. Kalau dia lebih kecil dari 0, misal ya, kalau di soal itu Z sama dengan 3 min 2I misalkan. Nah, ini kan nilai Y-nya adalah min 2, dan min 2 itu lebih kecil dari 0. Maka di sini Anda tulis dengan min 1. Tidak peduli berapapun bilangan yang konstanta dari I ini. Ini kan minus 2, bukan berarti minus 2 kita taruh di sigmund Y. Tapi 1 atau minus 1, itu saja. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ya, kalau ini kan Y lebih besar sama dengan 1, artinya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini Y lebih kecil dari 0. Artinya min 1, min 2, dan seterusnya. Lah bagaimana kalau Y-nya sama dengan 0? Berarti nggak tercover di sini. Iya. Kalau Y-nya sama dengan 0, Anda tidak perlu menggunakan rumus ini. Karena sudah jelas itu akan bisa diakarkan secara langsung. Kenapa? Ya, contoh, misalkan 2 plus nggak ada, kan I-nya 0 ya, Y-nya 0, berarti 2 saja dong. Atau kalau misalkan bilangan realnya itu 5, ya 5 saja dong. Nah, ini kan bisa langsung diakarkan. Berapapun itu, akar berapapun bisa Anda cari. Misalkan akar 5 dan akar 3 dari 5, ya silakan aja. Pakai kalkulator, kita nggak perlu menggunakan rumus, itu bisa langsung ketebak hasilnya. Seperti itu. Makanya di sini rumus ini ya tentu untuk sudah di state di sini bahwa Y sama dengan min 1 jika Y lebih kecil dari 0. Kemudian Y lebih besar sama dengan 1. Seperti itu. Ya, mengapa nggak ada Y sama dengan 0? Ya, kalau Y sama dengan 0 langsung bisa hasilnya. Karena kalau dia bilangan real saja itu kan langsung bisa diakarkan tanpa bilangan imajinernya. Oke, seperti itu ya. Nah, contoh.
bentuk akar dari bilangan kompleks. Tentukan akar ke N dari 1. Misal ini misal. Kalau kita diminta menentukan akar ke N dari 1, apa yang bisa kita ketahui informasi dari sini? Ya. Pertama, ya, contohnya gini, bahwa W itu kita balik lagi ke sini sama dengan akar N, W itu adalah akar N dari Z. Soal mengatakan tentukan akar ke N dari 1. Ya, tentukan nilai W, kalau bahasa lainnya ya, dari 1. Akar ke N-nya tetap dari 1. Berarti kalau saya mengatakan ini berapa akar ke N dari 1, kan bunyi soalnya begitu. Nah, kalau dia seperti ini, coba Anda perhatikan. Berapa nilai Z-nya dari sini yang bisa kita ketahui? Gimana? Berapa nilai Z-nya? Halo? Ya, sudah jelas nilai Z-nya adalah 1. Dari mana kita tahu? Wong akar Z. Akar 1. Berarti Z-nya sama dengan 1 kan? Yang dari mana? Oh, ini Z, ini 1. Ya, Z sama dengan 1. Seperti itu aja sederhananya. Maka bisa kita ketahui Z-nya sama dengan 1. Nah, karena Z itu sama dengan 1, kemudian kita diminta, Z pangkat N atau W. W-nya itu sama dengan Z, ini kurang pas ya. Sebenarnya W pangkat N di sini. W pangkat N sama dengan Z sama dengan 1. Ya, seperti itu. Kita balik lagi tadi ke persamaan yang sebelumnya. Yang mana tadi? Nah, ini. Bahwa ini W pangkat N itu sama dengan Z. Nah, berarti W pangkat N itu sama dengan Z sama dengan 1. Nah, karena udah kita ketahui ya, Z-nya sama dengan 1, maka kita akan mengetahui, nah sekarang tantangan buat Anda, dari mana kita ketahui bahwa modulo Z-nya itu sama dengan R, atau kalau modulo Z sama dengan R, itu sudah jelas. Tidak perlu kita perdebatkan, karena rumusnya sama. Ketika kita mencari R, itu rumusnya adalah A kuadrat, akar A kuadrat plus B kuadrat kan. Demikian juga mencari modulo Z. Ya. Itu kan selain bentuk Z sama dengan X plus IY, bisa juga bentuknya A plus J, B, seperti yang pernah kita diskusikan. Nah, maka kalau untuk mencari modulo Z, itu sama dengan kalau nggak akar X kuadrat plus Y kuadrat, bisa juga akar A kuadrat plus B kuadrat. Kan gitu. Nah, kalau untuk mencari R kemarin gimana? Akar, ya A kuadrat plus B kuadrat juga. Waktu kita membicarakan bidang argan, kemudian ada bentuk segitiga seperti ini ya. Ini A, ini B. Anda kemarin kalau untuk mencari cos theta, saya tanya ya. Anda mengatakan sami ya, samping miring, atau ini R ya, R. Samping miring atau B per R. Nah, kalau R-nya sendiri gimana menemukannya? Ya A kuadrat plus B kuadrat. Yang seperti ini. Oke.
Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa Z modulus Z itu sama dengan 1. Nah, berarti kita akan memiliki, kalau dia bilangan kompleks, Z sama dengan X plus IY yang bernilai, supaya sama Z-nya sama dengan 1, berarti kan salah satunya harus sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita masukkan untuk mencari modulus Z, ya, akar X kuadrat plus Y kuadrat, kan gitu. Salah satunya harus bernilai 0 supaya hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini kan sudah ditentukan ini sama dengan 1 nih. Ya. Kemudian mana yang harus bernilai 0? Apakah X atau Y? Gimana? Apakah X atau Y yang bernilai 1? Oke, jadi yang harus bernilai 1 itu adalah X. X saja. Maksudnya gini, kalau misalkan yang bernilai Y, yang bernilai 1 adalah Y, berarti kan bentuk persamaannya gini. Sedangkan kita sudah punya pengetahuan awal bahwa Z sama dengan 1 nih. Yang sini. Nah, kalau misalkan Z sama dengan X plus IY. Kemudian, ini sudah kita ketahui 1. Kemudian di sini 0 misalkan. Plus 1, Y-nya bernilai 1 ya. 1. Berarti 1I. Maka 1 sama dengan I. Itu nggak sama. Tapi kalau yang bernilai 0 adalah Y, maka Z sama dengan X plus IY. Kan gitu. Z sama dengan 1 plus 0 kali I. Y-nya bernilai 0. Ini Z-nya 1. Ini udah kita ketahui ya dari soal. Sama dengan 1 plus 0. Maka 1 sama dengan 1. Maka itu betul. Ya, makanya di sini yang bernilai 1 itu adalah X-nya. Oke, ini kalau dia X-nya bernilai 1, maka walaupun sebenarnya di modulus itu tidak berpengaruh manapun yang Anda jadikan sebagai bernilai 1 ya. Jadi karena X-nya sudah ketahuan bernilai 1, maka kita bisa temukan modulus Z sama dengan akar ya, 1 kuadrat plus Y-nya 0 ya, 0 kuadrat, maka sama dengan akar 1. Maka ini sama dengan 1. Maka di sini modulus Z-nya bisa ketahuan bernilai 1. Dan dia sama nilainya dengan R. Nah, dari mana kita ketahui bahwa argumen Z-nya itu bernilai 0? Ya, argumen Z itu adalah besar sudut, atau kita katakan sebagai theta. Argumen Z, jangan keliru, argumen Z itu sama dengan theta. Nah, kalau argumen Z, kalau kita kemarin ya, kalau mencari theta, saya pindah ke mana ya mencatatnya. Sinilah, sebelah kiri. Atau ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Sorry.
Oke. Atau kenapa nggak hapus all aja? Yes, all. Nah, oke, kita balik lagi. Nah, argumen Z itu sama dengan theta. Ya. Jadi kemarin kalau kita mencari theta, itu kan rumusnya theta sama dengan arcus tangen B per A. Tadi kita ketahui bahwa B-nya itu bernilai 0 atau Y-nya bernilai 0. Maka theta itu sama dengan tangen pangkat min 1 ya, dari 0 per 1. Anda ingat tadi ya, udah kita, kenapa kita menebak mana yang harus bernilai 1 antara X atau Y, atau antara A atau B. Ya, ternyata secara logika yang bernilai 1 itu adalah harus A, supaya Z-nya memenuhi sama dengan 1. Ya. Oke, maka ini sama dengan tangen pangkat min 1 dari 0. Dan ini nilainya adalah 0. Nah, maka ketahuan nih, jawaban argumen Z-nya juga sama dengan 0. Nah, ini udah beberapa parameter yang kita ketahui ya dari soal. Nah, udah berapa yang kita ketahui. Nah, sekarang kita diminta mencari W-nya. W-nya. Ya, tadi di awal bahwa W itu W yang mana dia ya? Nah, ini W sama dengan akar Z, akar N dari Z. Nah, sedangkan Z-nya bernilai 1, maka ini sebenarnya W. Ini W. Sama dengan, ya, karena tadi R-nya itu bernilai 1, kan rumus lengkapnya sebenarnya adalah kalau melihat yang ini ya, W. Nah, ini dia. W sama dengan, kalau kita tadi setarakan ya, yang ini. Ini adalah R. R besar ya, R yang ini nih. Yang ini. Karena yang kita cari adalah W. W sama dengan gitu ya, R. N gitu. Kemudian cos N, lux N flux plus I sin flux gitu. Nah, ini yang kita cari, sedangkan yang kita ketahui adalah yang bilangan kompleks bentuk Z gini, Z sama dengan itu. Yang kita ketahui adalah Z sama dengan R, dari soal ini, R cos theta plus I sin theta. Ini yang kita ketahui. Maka kita harus rubah dia yang ini ke bentuk ini, karena ini yang kita ketahui. Kalau dia R pangkat N, kalau dia R pangkat N itu setara dengan akar N dari R. Ini dia. Kemudian cos-nya sudah sama ya. Cos. Kemudian tadi N theta. Cos-nya ini sudah sama, ini udah bentuk ini. Nah, untuk tetanya itu, untuk yang ini N theta, ini tadi udah kita ketahui rumusnya. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, berarti cos theta plus 2 kali per N. Ya, untuk menjembatani ya ini N flux ini, N flux ini. Ini juga sama, sin theta. Sin flux sebenarnya, sin flux. Ini sama dengan sin theta plus 2 kali per N. Ya, oke.
Nah, dengan K-nya sama dengan, karena dia soalnya tentukan akar ke N dari 1, maka K-nya itu 0, 1, 2, 3, sampai dengan N-1. N-nya nggak kita ketahui. Ya, dia kan cuma mengatakan tentukan akar ke N. Nah, misal kita coba aja akar ketiga dan keempat gitu ya. Nggak perlu semua sampai sejauh itu. Kita lihat berapa hasilnya. Caranya adalah, ini adalah W. Soal ini ya, W. Kemudian karena R-nya bernilai 1, yang semula rumusnya seperti ini kan 1 ya. Tuh, sorry. 1. Jadi ini sudah nggak usah kita perhitungkan akar N dari R ini, karena nilainya udah sama dengan 1 tadi. Jadi cukup rumusnya ini hilang, gitu. Ini aja rumusnya, karena ini sudah nilainya 1. 1 kali ini, ya tetap aja ini, kan gitu. Nah, maka Anda nggak perlu heran kenapa akar N dari R itu hilang, karena dia sudah nilainya 1. R-nya kan sama dengan 1. Akar berapapun dari 1, ya 1 nilainya. Nah, baru kemudian kita mulai memasukkan K. K-nya kita mulai masukkan 0 dulu. Ya, jadi kalau kita mulai masukkan 0, maka sebenarnya kita hapus dulu. Erase all. Oke. Nah, ketika K sama dengan 0, maka W, gini aja, W sama dengan, ya, W ini adalah akar dari akar N dari akar N dari Z, dan Z-nya bernilai 1. Maka cos, gini aja langsung cos, ya, 2 K-nya adalah 0 kali 0, kemudian kali Pi, ya, per gitu ya, per N, plus I sin 2 kali Pi kali 0, K-nya 0, per N juga. Maka cos 0 per N plus I sin 2 Pi 0 juga ya, 0 per N. Nah, ini sama aja dengan cos 0 plus I sin 0. Nah, sekarang cos 0 itu berapa? Coba Anda bisa cek dengan kalkulator ya. Untuk cos 0. 1, Pak. 1. Kenapa? Iya, cos 1 ya? 1. Oke. Kemudian kalau sin 0 plus I sin 0, sin 0 adalah 0. Berarti ini sama dengan 1 plus I kali 0 ya 0. 0. Sama dengan 1. Nah, kita kunci saat K-nya sama dengan 0, kita mendapatkan hasil 1. Nanti kalau Anda menjawab, jawabannya Anda kumpulkan di sini. Sama dengan 1. Ini kalau Anda lihat nih. Koma. Berarti kan kita karena menyediakan jawaban saat K sama dengan, karena N-nya sama dengan 3, berarti kan K-nya sama dengan 0, 1, 2. Ya. N-nya sama dengan, sampai dengan N-nya, K-nya sama dengan N-1, K-nya sama dengan 2. Berarti kan 0, 1, 2. Gitu. Oke, ini kita dapat jawaban 1. Kita hapus kembali. Kemudian kita coba lagi. Saat
K sama dengan 1 sekarang. Berarti W sama dengan cos gitu ya. 2 K pi, K-nya 1 kali pi per N plus I sin. Kok nggak ada sin gitu. 2 kali 1 kali pi per N. Nah, sama dengan cos. Pi-nya kan 180 kali 2 berarti sama dengan 360 per N-nya adalah nilainya 1 per 1 plus I sin sama 360 per 1. Nah, sekarang Anda cari cos dari 360 plus I sin 360. Berapa cos 360? 1, Pak. 1. Ya, oke. Ini 1 plus gitu ya. Sin 360 0. berapa? 0, Pak. 0. Oke, 0. Ini sama dengan 1 juga jawabannya. Iya. Oh, sorry, salah Pak, ya. Ini bukan N-nya N-nya 3 ya, 3. Pak? Ya, Oh ya. betul. N-nya 3. Kenapa di sini 1 ya? Ini K-nya yang 1, N-nya mah 3. Sini 3, sini 3. Kan N-nya 3. Ya, ini 3. Sorry. Ini 3. Berarti cos 360 dibagi 3. Ini 120 berarti. Bukan 360, 120. Sini 120. Oke. Cos 120. Sorry. Berapa? Min setengah. Berapa? Min 1/2. Min setengah. Oke, min setengah. Kemudian sin dari 120? Setengah akar 3. Iya, berarti positif. Ya, berarti plus setengah akar 3. Oke, nah udah nggak bisa kita ini tadi I ya, ada I di depannya, I kali sin 3. Sin 120, berarti kita taruh aja di belakang I-nya. Nah, berarti selain tadi 1, ini ya, kalau saya deteksi, W sama dengan, misalkan jawabnya begini. Tadi ketemu udah 1, saat K-nya sama dengan 0. Kemudian saat K-nya sama dengan 1, itu nilai Anda mendapatkan min setengah plus setengah akar 3I. Seperti itu. Kemudian masih ada lagi, kita mau mencoba saat K sama dengan nilainya 2. Ya. Nih, berarti ini sudah, ini min setengah plus ya, setengah akar 3I. Ya, oke. Sekarang saya hapus lagi yang ini. Sekarang kita mencoba saat K-nya itu sama dengan 2. Tadi kan 1. Ya. Dan N-nya sama dengan 3. Ya, biar nggak keliru. Oke. W sama dengan cos ya, 2. K-nya itu adalah 2. Berarti 2 kali pi per 3 plus I sin 2 kali 2 pi per 3. Nah, ini sama dengan cos ya, 4 kali ini 180 dibagi 3 kan 60 ya, kali 4 berarti cos 240 per udah enggak dibagi 3 dong karena pi-nya dipakai untuk membagi 3. Plus I sin 240. Nah,
Coba sekarang berapa cos 240? Min 1/2. Berapa? Min? 1/2. Min setengah. Oke. Plus. Ya. I sin 240 berapa? Min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Atau, ya berarti ini min setengah. Karena ini min ini I ya, I kali min setengah berarti plus gini aja, min setengah akar 3I gitu ya. Nah, karena ini min plus min jadi min, maka min sepertiga setengah akar 3I seperti ini. Nah, tadi kita sudah mendapatkan 1 saat K-nya sama dengan 0. Kemudian min setengah plus akar setengah akar 3I ketika K-nya sama dengan 1. Nah, saat K sama dengan 3I ternyata min setengah min ini setengah akar 3I. Ya, jadi ini sebenarnya jawaban yang diringkas saja. Dia mengatakan plus minus. Ya, jadi kalau Anda menjawab misalkan W sama dengan 1, ya, min setengah plus akar 3I, misalkan ya. Min setengah min akar 3I. Ini juga boleh. Betul. Seperti itu caranya. Nah, demikian juga ketika Anda mencoba mencari ketika N-nya sama dengan 4. Ya, seperti itu. Berarti K-nya batasnya adalah N-1, berarti N4-1, K-nya sama dengan 3. Itu batas atasnya. Berarti 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Ya, mungkin nanti kalau di UTS saya juga akan mempertimbangkan waktu pengerjaan. Mungkin saya paling menanyakan jika N-nya langsung aja, misalkan N-nya sama dengan 3. Ya. Enggak saya lepas kalau tentukan akar ke N. Nah, kan Anda harus mencari N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Ya, saya mungkin akan mengunci akar N-nya itu berapa. Seperti itu. Ya, nanti silakan Anda coba sendiri ketika N-nya sama dengan 4. Itu hasilnya adalah plus 1, minus 1, I, minus I. Ya. Kita coba 1 saat misalkan ya N-nya sama dengan K-nya sama dengan 3. Kita coba saja ya. K-nya sama dengan 3. Jawabannya harusnya ada di antara positif 1, minus 1, I atau min I. Ya. W sama dengan tadi ya, cos. Berarti di sini 6 pi ya, karena 2 kali 3 ya, 2 pi, K-nya 3. Per N-nya adalah 4 ya. Kemudian plus I sin 6 pi per 4. Nah, kalau misalkan apa namanya?
Oke. Kalau misalkan kita mau langsung nih ya, misalkan pi-nya dulu kita bagi 4 boleh. Itu kan 180 ya. 180 kita bagi 4 itu 45. Berarti cos 6 kali 45 berapa ya? Kalau 6 kali 40, 270. Berarti cos 270 plus I sin 270. Berapa cos 270? 0. Berapa? 0 ya. 0 plus I. Nah, sin 270 Min 1. min 1. Oke, min 1. Berarti ini sama dengan 0 min 1i gitu ya. I kali min 1 kan min i. Ya, min i aja gitu. Min i. Atau kalau tetap plusnya plus min i gitu. Atau 0 plus min i ya min i. Nah, berarti di sini ada. Dia ada di sini min i. Seperti itu. Ya, berarti ini jawaban yang ada di sini udah betul. Oke, nanti silakan dicoba sendiri ya untuk selanjutnya. Ini karena sudah 12.30, kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Oke, kita cukupkan dulu. Nanti kita balik jam 1:10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatakan dalam bentuk polar. Kalau yang ini belum ada hubungannya dengan akar ya. Kalau perpangkatan ada. Nah ini kalau misalkan nanti soalnya seperti ini. Nah ini kan artinya Anda harus selesaikan pembagian yang di dalam dulu. Kemudian sudah selesai, kemarin pembagian sudah ya. Ini Anda kalikan dengan konjugat penyebut. Ya. Ketemu hasilnya, baru Anda pangkatkan 2. Kalau pangkatkan 2 artinya Anda kalikan hasil yang ini dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau ini pembagian biasa. Nah, mungkin juga saya meminta Anda misalkan ya, bentuknya ini udah polar, tapi saya minta Anda membaliknya sekarang dari bentuk polar ke bentuk rektangular. Kalau modelnya seperti itu, bagaimana? Ya, bisa aja seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Saya meminta Anda untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Jadi silakan nanti Anda coba sendiri ya. Oke. Apa perlu kita coba salah satunya atau enggak usah? Nanti Anda coba sendiri. Bagaimana? Yang ini ya, mungkin ini agak baru sedikit kali. Misalkan ya, akar 8 cos seperempat pi plus i sin seperempat pi. Kita bikin dia dalam bentuk x plus iy misalkan. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, kita mesti ingat bahwa polar yang
cos 1/4 pi itu kan adalah theta sebenarnya. Oke, bentar. Nah, kalau misalkan soalnya taruhlah yang ini ya, yang kita coba, siapa tahu nanti saya menanyakan yang sebaliknya. Z sama dengan gitu. Akar 8 cos 1/4 pi plus i sin 1/4 pi. Nah, ini kan bentuk polar ya. Ini adalah tetanya. Nah, ini adalah R-nya. Sedangkan yang kita butuhkan ini adalah bentuk Z sama dengan X plus IY, bentuk rektangular. Nah, kita berangkat dari yang ada saja dulu. Misal ya, ini adalah theta. Nah, maka kita coba aja misalkan cos 1/4 pi gitu. Ini kan kalau Anda cari, ini akan ketemu nilainya. Atau ini kan sama dengan cos pi per 4 kan gitu ya. 180 dibagi 4. Atau ini sama dengan cos 45 derajat. Ya, ini sama dengan setengah akar 2 di sudut-sudut istimewa. Setengah akar 2 nih, kok akar 5? Setengah akar 2. Seperti ini. Kemudian sinnya juga sama, sin 1/4 pi itu sama dengan sin pi per 4, ini sama dengan sin 45 derajat. Ini juga kebetulan sama, karena di sudut-sudut istimewa yang 45 derajat itu cos dan sinnya sama. Ini setengah akar 2 juga. Nah, jadi kalau kita balikkan dia Z-nya gitu. Kita kembalikan Z sama dengan R gitu. Kok enggak? Nah, R cos theta plus I sin theta, maka ini akan menjadi, ini tetap ya, masih akar 8 gitu. Kemudian di sini udah ada nilainya, udah jadi X plus Y. Karena cos theta tadi udah ketemu. Ya, ini setengah akar 2 plus I setengah akar 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lanjut persoalkan, kalau yang di dalam sini kan udah clear ya, udah bentuknya nilai. Nah, sekarang R ini sama dengan akar 8. Sedangkan R ini adalah hasil dari, kalau kemarin ya, R sama dengan akar, kan gitu, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau akar 8 ini berarti ini kan sama dengan akar, yang paling memungkinkan itu adalah 4 kali 2 atau 2 kali 4 gitu ya. Maka di sini kita bisa sederhanakan R-nya ini, akar 8 ini ya, atau kita cari aja bentuk sederhananya dari akar 8 gitu aja. Ini sudah rumus R ya. Nah, akar 8 ini sama dengan akar 4 kali akar 2 atau sama dengan ini 2 akar 2. Nah, saya lanjut di sini jadinya ya. Jadi Z-nya sama dengan 2
akar 2 kita kalikan dengan, nah, tadi ketemu hasilnya setengah akar 2 plus I setengah akar 2. Kita kalikan biasa aja, kebetulan nih. Ada akar 2 yang ketemu. 2 kali setengah itu adalah 1, kemudian akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi ini sama dengan 2. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini tadi udah kita kalikan dengan ini. Tinggal yang I, berarti ini kita kalikan dengan yang ini. Nah, kebetulan juga sama. Berarti ini tandanya plus, ini I2. Ya, atau berarti bentuk sederhananya adalah Z sama dengan 2 plus 2I. Nah, udah gini aja. Ini bentuknya sudah X plus I, Y. Berarti nilai realnya adalah 2, nilai imajinernya juga positif 2. Udah selesai. Karena ini bentuknya sudah X plus YI ya, atau IY gitu. Ya. Nah, nanti yang berikutnya misalkan yang akar 18 ya, silakan Anda coba ya. Akar 18 itu berarti ya 9 yang memungkinkan ya. Yang punya akar. Akar 9 kali akar 2 atau 3 akar 2. Kemudian cos 3 per 4 pi itu bisa Anda temukan kalau misalkan pi-nya dibagi 4 itu tadi 45 kali 3 berarti berapa gitu ya. Ini sudah 125 ya. Ya. Atau 135. Oke. Jadi seperti itu aja ya. Jadi Anda rubah nilai-nilai yang ada di dalam sini itu menjadi nilai yang tidak lagi berbentuk cos, ya, tidak lagi mengandung theta, tapi angka biasa seperti ini. Kemudian yang ini sebenarnya Anda nggak sederhanakan juga boleh. Langsung misalkan akar 8 kali setengah akar setengah akar 2 misalkan plus ini. Nanti misalkan yang akar 2 itu ketemu juga dengan akar 8 kali akar 2 itu akar 16. Nah, akar 16 itu 4. Berarti setengah kali 4 ya 2. Di sini juga seperti itu. Ya. Akar setengah kali 4 juga, tapi ada I-nya. Jadi ya balik lagi hasilnya 2 plus 2I. Seperti itu. Oke. Nah, tentukan semua nilai akar-akar berikut. Nah, kalau dia seperti ini. Nanti silakan Anda coba ya di rumah. Anda coba sendiri. Saya lanjut ya. Sebentar. Saya lanjut ke pembahasan berikutnya itu. Oke, baik. Udah kelihatan ya BPT-nya? Halo? Oke, sudah kelihatan ya. Ada yang ngasih emot jempol. Berarti sudah aman. Nah, yang di ketiga ini kita mendiskusikan terkait dengan formula Euler dan aplikasinya. Sebenarnya formula Euler ini sama dengan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Kita lihat. Nah, rumus Euler itu ini bentuknya itu adalah seperti ini intinya. Yang saya kasih kotak. E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Jadi ini adalah bentuk eksponensial ya,
Tapi bukan bentuk eksponensial yang sebelumnya kita diskusikan. Maksudnya dia menggunakan eksponensial pangkat I theta. Nah, itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Kalau Anda lihat yang ini sudah biasa. Ini adalah bentuk bilangan kompleks yang polar, tapi R-nya sama dengan 1. Makanya tidak ada di sini R-nya, karena udah 1 ya, jadi hilang. Jadi dia tinggal cos theta plus I sin theta. Nah, ini kalau dia positif ya. Kalau Anda lihat di sini I-nya positif nih, yang sini nih. Tapi kalau positif kan tidak disebutkan. Nah, kalau dia positif di sini, maka dia menggunakan tanda plus di sini. Ya. Kalau dia negatif, berarti nanti tetanya itu, kan karena ini sebenarnya ya, gitu ya. Kalau kita pisah, atau kita balik, ya, yang bernilai negatif, karena I itu hanya notasi, maka yang bisa bernilai positif atau negatif itu adalah tetanya. Berarti yang ini plus theta I gitu ya. Sama dengan cos gitu. Di sini positif theta plus I sin gitu ya. Positif theta juga. Tapi kalau positif itu kan biasanya tidak perlu disebutkan, maka jadilah dia rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan negatif? min ya, I theta atau min theta I gitu. Biar lebih jelas. Nah, karena yang negatif itu adalah theta, maka kalau kita turunkan cos min theta plus I sin min theta. Seperti itu. Karena yang bernilai negatif adalah tetanya seperti tadi. Nah, kita ngelihat rumus-rumus trigonometri. Ini saya hapus dulu biar bersih. Nah, cos min theta, kalau kita ngelihat di sini nih, yang ini. Nah, kalau di sini kan min alfa ya. Ini sekadar perlambangan saja. Kita bisa menggunakan min alfa. Nah, sini kita min theta. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Artinya kalau cos min theta itu sama dengan cos theta. Bagaimana dengan sin min theta? Nah, kita ngelihat di sini ya, identitas ganjil genap untuk trigonometri. Kalau dia sin min theta, kalau sini min alfa, itu sama dengan min sin alfa. Beda ya, min sin alfa. Atau kalau sini berarti min sin theta. Ya, I-nya tetap tidak berpengaruh. Karena dia plus ketemu min, berarti kan min. Jadi di sini bentuk sederhananya, kalau bentuk sebenarnya kan artinya dia cos min theta gini plus sin gitu ya. Min kalau di sini kan min sin theta I gitu aja. Atau ini tadi cos min theta itu sama dengan cos theta gitu. Ini plus min, jadi min sin theta I gini. Ya, tapi karena perkalian ini I-nya bisa saya taruh di depan. Jadilah dia rumusnya seperti ini. Ini berasal dari sifat-sifat identitas trigonometri. Nah, kalau misalkan bilangan kompleks itu adalah X plus Y, kalau dia bentuk rektangular, atau kalau dia bentuk polar, R cos theta plus I sin theta, atau kalau dia bentuk eksponensial, maka R E I theta. Nah, ini kalau dia plus, kan di sini plus. Kalau kita balik, berarti ini kan tadi ya. Ini Euler-nya. Nah, kemudian kalau kita bentuk dia, R-nya itu tidak bernilai 1, maka lengkapnya seperti ini. Ya.
Nah, kalau rektangularnya seperti ini. Kalau dia negatif, artinya di sini negatif. Ya. X min I sama dengan R cos theta min I sin theta. Atau ini, kalau Anda lihat yang ini, nah, ini kan bentuk yang ini. Yang ini nih. Nah, ini adalah minus I theta. Nah, yang ini mewakili ini. Kemudian R. Nah, seperti ini, R yang ini. Ya. Kalau yang ini positif, ya, berarti ini positif. R-nya pindah ke sini, kemudian cos. Nah, theta plus I sin theta itu sama dengan I theta. Ini pindah ke sini, I theta. Seperti itu aja. Nah, kalau dia merupakan perpangkatan, ya, atau kita anggap sebagai pangkat bilangan kompleks, ini kan perpangkatan pangkat I theta. Kemudian tadi udah kita tahu nih, ini sama dengan cos theta plus I sin theta. Atau kalau dia bentuknya adalah eksponensial, maka R I theta. Ya. Nah, bagaimana kalau perpangkatan, misalkan Z pangkat N, berarti tinggal kita pangkatkan sebenarnya. Ya. Z kan tadi sama dengan R, ya gini, I theta, kan gitu. Nah, sekarang kita mencari Z pangkat N, maka ini kita pangkatkan N, ini kita pangkatkan, ini kita pangkatkan N, ini juga kita pangkatkan N. Atau, gitu ya, R pangkat N, kemudian ini I theta pangkat N. Seperti ini. Nah, kalau kita balikkan lagi ke bentuk yang polar, ya, yang bentuk polar, maka Z pangkat N ini, ya, R pangkat N-nya tetap. Kemudian cos theta plus I sin theta pangkat N, kan gitu. Ya, maka ini akan menjadi R pangkat N. Ingat bahwa pangkat di argumen Z atau sudut itu akan jadi pengali. Ya, cos N theta plus I sin N theta. Jadi nanti akan bentuknya seperti ini. Ini semuanya sudah kita bahas ya. Jadi ini sebenarnya penjabaran dari mana itu berasal, sebenarnya yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Di perpangkatan bilangan kompleks itu adalah dari formula Euler. Nah, demikian juga dengan akar. Ya, sama. Nih. Ini adalah akar N min Z atau bukan akar N dari Z atau Z pangkat seper N. Ya. Nah, kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, Z, tiba-tiba ya, Z, kita mencari pangkat, kita nggak tahu nih, kita mencari akar, sorry. Sebenarnya kan berapa akar Z gitu. Untuk bilangan kompleks awalnya adalah ini, Z sama dengan R. Nah, maka ini sebenarnya juga kita akarkan. R, E, kemudian I theta. Seperti ini. Ini kalau dia akar kuadrat ya, atau akar 2. Nah, ini karena nggak tahu, bisa saja akarnya berbeda. Misalkan akar N ya, akar 3, akar 4, dan seterusnya. Atau kita sebut saja N. Nah, supaya dia tidak berbentuk akar, lebih gampang kita proses, maka sama seperti tadi. Oh, ini bentuknya adalah Z pangkat seper N. Nah, ini juga sama. Berarti
R kita rubah dia kali E I ya, theta pangkat 1/n ya. Nah, atau kita pecah karena ini perkalian, masing-masing dikalikan dengan pangkatnya, berarti R pangkat 1/n kali E gitu ya. I kali theta kali 1/n. Atau kalau lebih sederhananya lagi, R pangkat 1/n kali E I, ini theta kali 1, ya, theta per n, gitu aja. Atau kalau mau lebih sederhana lagi ya silakan R pangkat 1/n sama dengan E I theta gitu per n, sama aja. Ya. Oke. Nah, kalau ini, sorry ini kali, bukan sama dengannya kali. Kita rubah kembali E. Ini, balik ke bilangan kompleks yang tadi, yang ini nih. Bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Berarti yang kita rubah adalah yang ini. Ya. R-nya kan tetap tidak ada perubahan. Oh, ya ini sama dengan gitu ya. R-nya tetap pangkat 1/n. Nah, yang ini balik seperti yang tadi. Ya, itu sama dengan cos. Ini kan sebenarnya pangkat 1/n ya. EI theta. EI theta pangkat 1/n. Nah, balik lagi dia seperti ini. Nah, EI theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Ini. Yang ini nih. Tapi ada pangkat 1/n-nya. Pangkat 1/n. Nah, yang perlu kita ingat kembali bahwa kalau dia perpangkatan berhadapan dengan sudut, dia akan jadi pengali. Berarti cos 1/n kali theta plus I sin 1/n kali theta. Nah, atau kalau mau lebih sederhananya sebenarnya ya R 1/n cos theta per n ya, plus I sin theta per n. Udah. Makanya dia jadinya seperti ini rumus akhirnya. Oke. Nah, kalau dia bentuk eksponensial, sebenarnya tadi udah berbentuk mirip ya, eksponensial. Jadi, kalau Z-nya itu adalah X plus Y, kemudian E, pangkat Z misalkan, maka Z-nya itu, ini kan nilainya ya. Jadi kita masukkan ke sini untuk menggantikan Z yang ini. Atau EX plus IY. Nah, ini sendiri, kalau Anda perhatikan, yang ini. Nah, I theta. Ini adalah bentuk I-nya itu menyatakan imajiner yang ada di situ. Ya, ini kan menggantikan ya tetanya ini. Ini. Jadi kalau di penjumlahan itu kan pangkatnya itu kita jumlah, maksudnya gini, E pangkat 2 gitu ya, kali E pangkat 3 misalkan. Nah, ini kan sama dengan E pangkat 2 plus 3 kan? Nah, seperti itu. Ini juga sama. Jadi kita pecah dia. Kalau ini dibalikkan lagi ke seperti ini. Karena dia E X plus IY itu sama aja dengan E pangkat X plus E IY. Kalau dia E I theta itu sama dengan sin theta plus I sin theta.
Nah, ini kan tetanya ke sini, turun, turun. Nah, sekarang kalau dia E, I, Y, berarti tetanya kita ganti dengan Y. Sama aja dengan sin. Cos. Kok ini sin dulu? Cos ya, cos theta. Ini sama dengan cos Y, gitu ya. Y, tetanya kita ganti dengan Y. Plus I sin Y. Nah, karena X-nya, ini kita tidak mengandung I ya, sedangkan di Euler yang bisa kita ketahui adalah yang E, I, theta. Yang awal, sorry. Nah, yang ini yang kita ketahui. Yang ada I tetanya yang bisa kita setarakan. Nah, kalau dia E pangkat X itu belum ada di Euler. Jadi yang E I theta yang ada. Makanya di sini E pangkat X-nya tetap Nah, sedangkan E pangkat IY tadi ya, kalau I theta kan cos theta plus I sin theta. Kalau ini jadi Y, ya berarti cos Y plus I sin Y. Nah, ini berubah. E pangkat X kali cos Y plus I sin Y. Jadi rumusnya seperti ini. Sampai sini ada masalah sebelum saya lanjut? Ada? Nggak ada? Oke, saya anggap nggak ada ya, karena tidak ada respon. Nah, ini bagaimana hubungan antara bilangan Euler dengan fungsi sin theta dan cos theta. Kalau tadi ya, ini udah kita ketahui. Kalau dia positif, ini positif berarti cos theta plus I sin theta. Kalau dia negatif, yang ini, maka cos theta min I sin theta. Sebagaimana yang ini ya. E I theta ya. Kemudian E pangkat I min I theta. Nah, bagaimana kalau misalkan itu pangkatnya di jumlah, atau kita mencari E I theta, E pangkat I theta plus E min I theta. Jadi ini kan sudah ada, ini adalah ini ya. Jadi kita turunkan dia ke sini. Plus ya, yang ini ke sini menggantikan. Ya. Maka cos theta ini kan penjumlahan biasa ya, bukan perkalian, ingat ini. Penjumlahan biasa. Cos theta plus cos theta akan menjadi 2 cos theta. Sedangkan yang ini plus I sin theta ketemu dengan min I sin theta, ini kan bilangannya sama tapi berbeda tanda, maka dia akan saling menghilangkan. Makanya yang tersisa adalah 2 cos theta. Nah, bagaimana kalau misalkan cos theta-nya yang kita cari? Cos theta itu misalkan ya sama dengan kalau ngelihat dari sini ya, ini, atau saya pindah ke sini, E I theta plus E min I theta sama dengan 2 cos theta. Sekarang cos theta-nya aja yang kita cari, maka ini pindah ruas ke sini dan menjadi pembagi. Makanya dia hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, sampai sini ada masalah? Nggak ada? Halo? Aman, Pak. Aman, oke. Saya kira pada itikaf semua. Sepi. Oke. Aman, Pak. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan min, kalau tadi kan plus ya. Ini lambangnya adalah plus. E pangkat I theta plus E min I theta.
Nah, bagaimana kalau min? Sama aja sebenarnya. Berarti di sini lambangnya berubah menjadi minus. Ya. Yang ini kita dapat yang ini, gitu ya. Ini turun ke sini, kemudian minus, lambangnya juga ke sini. Nah, yang E pangkat I min theta, yang ini turun ke sini, yang ini. Ya, yang ini. Nah, maka kita melakukan pengurangan biasa juga. Ini cos theta, ini min cos theta kan habis. Ya. Kemudian ini ada plus I sin theta, min. Nah, ini akan menjadi plus, makanya 2I sin theta. Nah, ini sama kayak tadi, I theta min min I theta sama dengan 2I theta. Kalau kemudian kita mencari sin theta, maka 2I ini pindah ruas ke sini dan menjadi pembagi. Maka itulah sebabnya hasil rumusnya seperti ini. Oke. Saya rasa nggak ada masalah ya. Ini cuman berbeda tanda seperti yang tadi. Oke, ini nanti Anda coba di rumah. Ya. Saya anjurkan Anda untuk mencoba. Kalau misalkan gimana-gimana nanti di UTS Anda tidak kesulitan. Silakan. Ini ngerubah seperti tadi ya. Asalnya itu bilangan kompleks yang bentuk Euler. Kemudian diminta Anda bentuk rektangular. Bentuk rektangular itu adalah Z sama dengan X plus I, Y. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga masih latihan dengan menggunakan formula Euler. Ya, tentukan. Ini membuktikan identitas trigonometri juga. Ini ya, cos A plus B. Nah, seperti itu. Nanti Anda coba ya. Ini kalau di offline ini bisa jadi apa? Diskusi menarik untuk Anda memperoleh nilai. Atau gini aja deh, biar meyakinkan saya Anda mengerjakan ini, karena ini penting untuk tes. Gitu. Ini bukan bocoran. Silakan Anda kerjakan, kemudian Anda kirim nanti ke email ya. Emailnya nanti saya WA di grup kemana Anda mengumpulkan. Oke. Oke, karena materi kita sudah selesai ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Pekan depannya Lebaran ya. Nanti saya lihat kita sama-sama ngelihat edaran kapan kita mulai pembelajaran kembali. Kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya itu nanti saya share ya. Adalah bidang lintasan. Ya, lintasan bidang kompleks. Nanti saya share juga materinya biar Anda bisa baca-baca terlebih dahulu. Nanti ketika kita pertemuan, kita tinggal berdiskusi saja. Ada yang ingin ditanya? Ya, silakan. Sherin. Apa yang ingin izin Anda Pak, tanyakan? ya, menanyakan perihal tugas Pak, untuk tugasnya sendiri, apakah dari nomor 1 sampai 6 dan untuk deadline pengumpulannya itu jam berapa ya Pak? Kalau untuk pengumpulannya sampai pekan depan. Waktunya 1 pekan ya, jadi cukup lama. Silakan Anda. Tapi ingat ya, saya sampaikan tadi ini penting untuk pengetahuan Anda di UTS misalkan nanti. Anda jangan cuman mengerjakan biasa atau mencontek dari teman Anda atau meminta bantuan AI ya. Saya tidak melarang Anda menggunakan segala fasilitas, silakan. Yang penting Anda pahami. Jangan cuma dikutip ya. Akan berbeda mengutip dengan memahami. Ya, silakan Anda kutip dulu boleh. Anda contek dari teman Anda dulu boleh. Atau Anda misalkan kutip dari AI, Anda selesaikan dengan AI, silakan boleh, tapi harus Anda pahami. Ya.
Oke, kalau Anda paham, itu nanti kalau misalkan ya Anda mengutip dari teman Anda, kalau ada yang salah Anda akan tahu. Atau Anda mengutip dari AI, itu belum tentu sepenuhnya jawabannya benar. Anda bisa tahu kalau ada kesalahan. Anda bisa debat AI-nya. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, makasih ya, Bapak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan. Ya. Sebentar, saya cek dulu. Minta tolong untuk presensinya divalidasi. Kita belum akhiri kalau belum divalidasi ya. Silakan minta tolong salah seorang untuk validasi. Biar pertemuan kita dihitung. Kalau dari segi materi, kita sebenarnya berhutang satu pertemuan. Sebentar. Tapi nanti kita atur ya. Nah, silakan divalidasi dulu. Saya tunggu dulu bentar. Anda validasi baru kita tutup pertemuan. Oke, sudah divalidasi oleh Mas Narada Putra. Baik, ini kan seharusnya pembahasan kita daerah bidang kompleks ya. Nanti bisa kita percepat. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.